Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggota saya sendiri Julia Fradela, Kusnul Khotima, Oktanila, dan Ramania. Ingin mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Pembangunan Nasional Bagian Kontra. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam pembangunan nasional Indonesia, tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud pembangunan nasional? 2. Apa tujuan dari pembangunan nasional? 3. Apa hakikat dari pembangunan nasional? 4. Apa saja faktor yang menghambat pembangunan nasional? 5. Apa tujuan? 1. Menjelaskan pengertian dari pembangunan nasional. 2. Menjelaskan tujuan dari pembangunan nasional. 3. Menjelaskan hakikat dari pembangunan nasional. 4. Menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pembangunan nasional. 5. Menjelaskan visi dan misi pembangunan nasional. Bab 2. Pembahasan. Pengertian pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visi dan misi pembangunan nasional. Visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran, hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin. Faktor-faktor penghambat. Faktor penghambat. Pelaksanaan pembangunan nasional tidak selalu berjalan mulus karena dalam pelaksanaannya banyak masalah yang menjadi penghambat. Selain sumber daya manusia, ada beberapa faktor penghambat pembangunan nasional, diantaranya adalah 1. Gejolak sara, adanya perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan gejolak sara yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. 2. Produktivitas penduduk rendah. Tertinggalnya Indonesia di bidang produktivitas yang masih rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, membuat sumber daya manusia Indonesia cenderung menjadi beban yang menghambat laju pertumbuhan Indonesia. 3. Kesenjangan sosial. Kesenjangan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, kesenjangan pembangunan antar daerah menyebabkan kecemburuan sosial. Persaingan dan proteksi negara lain. Persaingan dan proteksi negara lain dalam bidang perdagangan, persaingan semakin ketat dalam komoditas ekspor serta tindakan proteksi negara lain merupakan hambatan pengembangan ekspor Indonesia. Kekurangan modal dan teknologi juga menjadi pemicu terhambatnya persaingan perdagangan secara internasional. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan bangsa Indonesia pada umumnya masih rendah dan masih banyak ditemui penduduk yang belum bisa membaca dan menulis. Meningkatnya hutang luar negeri dan defisit negara. Hutang pemerintah Indonesia yang menembus angka 4.000 triliun subsidi yang diberikan pemerintah, lalu fokus pemerintah untuk membangun infrastruktur yang sepertinya agak memaksa.
Sumber menyebutkan bahwa dalam 3 tahun pemerintah Presiden Joko Widodo ada tambahan hutang negara hingga 1.265 triliun dan posisi bulan April 2018 hutang dengan visi bangsa Indonesia masa depan. Visi yang diterapkan adalah sebagai berikut. 1. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, peningkatan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleransi, rukun, dan damai. Yang keempat, penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman. Yang kelima, perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandasan keadilan dan kebenaran. Yang keenam, perwujudan kehidupan sosial, budaya, dan kepribadian dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi. Yang ketujuh, perdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, pedagang, dan koperasi, dengan pembangunan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri maju, berdaya saing yang berwawasan lingkungan, perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Yang ke-10, perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ke-11, perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Yang ke-12, perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas, dan produktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global, visi atau impian atau harapan dan misinya. Hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut merupakan dasar dan rambu-rambu untuk mencapai tujuan bangsa dan cita-cita nasional berdasarkan visi dan misi itu, maka disusunlah suatu kebijakan pembangunan nasional. Bab 3 penutup. Kesimpulan, pembangunan nasional di Indonesia masih perlu kebijakan lebih lanjut untuk pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan meningkatnya hutang negara yang dapat mengakibatkan defisit negara. Pembangunan infrastruktur memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia yang masih tertinggal dengan negara lain. Namun hal tersebut perlu dibarengi dengan manajemen risiko yang baik. Risiko yang baik. Seperti intensifikasi penataan kelembagaan yang tentunya tidak memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan infrastruktur, sebab masih banyak aspek lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan demi mewujudkan pemerataan yang inklusif. Saran, kegiatan pembangunan sebaiknya dilakukan dengan teliti dan harus tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan langsung oleh masyarakat. Seharusnya juga pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya, agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari adakah yang ingin bertanya? Oke, di sini saya akan bertanya. Pembangunan nasional dikatakan tercapai apabila Ada pertanyaan lagi?
Saya mau bertanya, apa dampak negatif dari pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan? Terima kasih. Oke. Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Ramania, yaitu tingkat kesejahteraan penduduk dikatakan tercapai apabila pendapatan nasional real meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul. Apa dampak negatif dari pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan? Yaitu dampak buruk dari pembangunan tidak terlepas dari pengolahan limbah industri yang buruk dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, entah itu pencemaran air, tanah maupun udara. Akibatnya, warga yang tinggal di lingkungan sekitar akan ikut tercemar dan terserang berbagai macam penyakit. Oke, menurut saya pembangunan nasional itu salah satunya kayak mall. Nah, mall yang ada di Bontang ini salah satunya yang kayak mall Bontang City itu kan belum selesai itu. Mungkin dia itu belum merata dan juga karena ekonominya kurang, itu salah satunya. Yang kedua kayak jalan pipa tuh ya kan, harusnya itu ada tuh air dikasih gitu kan, dimasukkan kan, tapi sampai sekarang itu kan nggak ada, padahal tuh janjinya udah tahun ke tahun gitu ya kan, dibilang katanya mau dimasukkan air tapi nggak ada gitu. Seharusnya kan harus adil gitu, harus merata gitu, harus ada kayak contohnya kebutuhan dari masyarakat yang penduduk gitu, agar kebutuhannya itu terpenuhi dan tercukupin gitu. Dia nggak merata, wilayah lain dapat air, di sini enggak, kayak gitu. Kenapa gitu ya kan? Harusnya merata dong, harus seimbang kayak gitu. Iya, itu kayak Big Mall Bontang itu yang belum jadi, itu kan juga salah satu penyebab dari kontra pembangunan nasional, karena bisa jadi kelambatan pembangunan itu terjadi karena korupsi dari korupsi dari Pemerintah. ya, korupsi dari ya, dan mungkin biayanya juga nggak cukup kayak gitu. Mungkin dari kalian ada mau ditambahkan? Menurut saya, kenapa pembangunan nasional kan pasti butuh sangat banyak biaya kan. Nah, sedangkan pas sudah dapat biaya itu selalu dikorupsi sama yang bagian pemegang uangnya kan. Nah, sedangkan yang bagian pembuat yang bagian mengelola itu tuh mereka dapatnya itu nggak asli gitu biayanya, karena selalu dikorupsi. Jadi pembangunan nasional ini mengakibatkan banyaknya korupsi ada. Mungkin selain korupsi juga bikin meningkatnya hutang negara ya, karena kan pembangunan semakin banyak barang ekspor impor, kayak mendatangkan impor dari barang, impor dari luar. Impor dari luar, oke. Betul. Semakin banyak pembangunan, semakin banyak utang negara. Benar juga, salah satu jalan raya kan banyak yang rusak kan. Ya betul. Sampai kita pun pemerintah juga kadang lebih fokus ke bagian ibu kotanya daripada ke bagian pelosok-pelosok. Jadi pembangunan nasional lebih condong ke ibu kota sih. Bagian pelosok biasanya tuh dianaktirikan. Jadi itu enggak sinkron ya sama apa yang dikatakan. Betul. Yang nggak seimbang itu yang kayak pembangunan baru gitu. Nah, misalnya kayak ada yang ditujukan di sini, jadi dia malah perbaiki yang di situnya, bukan yang sudah lama rusak gitu. Nah, betul.
harusnya sih pemerintah ada kebijakan gitu buat mau kota maupun desa ataupun mau perkampungan, biar itu semua itu merata, mulai dari jalan, terus air, terus kayak rumah atau apalah itu yang dibangun gitu kan, pokoknya harus merata gitu, biar kayak nggak ada yang kayak contohnya ada sebagian sudah selesai, ada yang nggak selesai gitu, jadi kayak nggak imbang gitu. Ya. Betul. Karena kadang juga itu kalau selesai itu misalnya kayak pembangunan rumah yang didanai pemerintah itu kadang pakai uang masyarakat, bukan uang dari pemerintah, karena lambatnya barang-barang yang datang gitu. Nah, jadi biar nggak lambat. Namanya transfer gitu gak sih? Iya, barangnya lambat datang gitu. Nah, jadi biar biar rumahnya nggak mandek gitu, itu pakai biaya sendiri. Ada itu bangunan Dana. Ya, dana biaya. Oke, betul sekali, betul. Harusnya kan biar dia nyaman belajar gitu kan, harusnya itu dibangun kayak fondasi kayak sekolah, biar mereka itu tambah semangat untuk belajar. Kalau contohnya mereka ada pembangunan gitu kan, berdirinya sekolah, pasti mereka kasihan dong, contohnya belajar panas-panas, terus hujan-hujan kayak gitu. Betul. Nah, makanya dari itu pembangunan nasional lebih kebanyakan prioritas ke bagian ibu kota daripada bagian pelosok. Itu gini, kalau bagian pelosok pasti di bagian daerah ibu kota juga. Lebih kayak untuk pembangunan nasionalnya kayak memperbaiki jalan. Padahal ada yang lebih kayak yang jalan ini betul-betul ada yang rusak, kayak contoh di Kalimantan Timur ini ada jalannya yang rusak. Nah, cuma mereka ini nggak pernah mandang di situ, pasti mandangnya yang bagian jalannya yang sekitar Jakarta doang, bagian Jawa-Jawa situ aja, lebih diprioritaskan. Pembangunan sekolah juga. Jadi kayak luar pulau ini tuh kayak lebih ke anak tirikan lah ya pembangunan nasional ini. Jadi yang aslinya harusnya pembangunan nasional itu merata, jadi tidak merata. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.